Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang materi pendekatan postmodernisme dalam penelitian keagamaan. Kelompok kami yang pertama beranggotakan Handika Bayu Prasetya, yang kedua ada Dia Mangisyatul Astia, yang ketiga ada Hanifatul Munawaroh, yang keempat ada Febri Yuniati. Baiklah, selanjutnya langsung saja akan kami presentasikan terkait diskusi materi yang sudah kami buat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian postmodernisme. Dalam buku karangan Jean Francois yang berjudul The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, dia mengartikan postmodernisme sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, atas tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas postmodernisme. Menurut Lewis, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Menurut Lewis, postmodernisme adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide zaman modern. Menurut Emmanuel, postmodernisme adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme, yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah postmodernisme. Term postmodernisme pertama kali dipakai pada tahun 1870-an oleh seniman Inggris, yaitu John Watkins Gilman. Selanjutnya pada tahun 1917 term ini dipakai oleh Rudolf Panwitz dengan term yang agak berbeda, yaitu post-impresionisme pada tahun 1880-an dan post-industrial, yaitu pada tahun 1917 sampai 1922. Permulaan penggunaan awalan post yang kemudian bermekaran di awal 1960-an dalam literatur, pemikiran sosial, ilmu ekonomi, dan agama dengan term post-Christianity. Postmodernisme selanjutnya berkembang dalam literatur dan arsitektur yang merupakan pusat perdebatan postmodernisme. Nah, beberapa teori sosial postmodernisme antara lain yang pertama ada teori sosial postmodern moderat. Teori ini menyatakan bahwa ada keterputusan antara modernisme dengan postmodernisme. Namun juga ada kaitan antara modernisme ke postmodernisme. Proporsi ini yang digarap oleh Jameson, prinsipnya kapitalisme yang dalam perkembangannya kini pada fase lanjutannya masih menjadi gambaran dominan, tetapi telah menimbulkan logika kultural baru yang disebut sebagai postmodernisme. Kedua, teori sosial postmodern ekstrem. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat modern telah digantikan oleh masyarakat postmodern. Menurutnya, objek konsumsi merupakan sesuatu yang diorganisir oleh tatanan produksi atau perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. Ketiga, posisi teoritis. Teori ini berpandangan bahwa perbedaan pandangan antara modernisme dan postmodernisme bukan lagi dijadikan sebuah perdebatan, akan tetapi bagaimana keduanya bisa saling bergandengan dan saling melengkapi. Ya, selanjutnya ada pengaruh pada sisi kehidupan. Yang pertama, dari sisi filsafat, rasionalisme telah digantikan dengan filsafat relativisme. Tidak adanya lagi kebenaran yang bersifat absolut, tergantung bagaimana perspektif masing-masing orang memandang kebenaran tersebut. Kedua, bahasa juga dianggap perlu untuk diinterpretasikan ulang, karena makna suatu kata sangat tergantung pada persepsi individu. Ketiga, postmodernisme juga mengusung cara baru dalam melihat eksistensi suatu benda, substansi, maupun peristiwa-peristiwa.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.